Halo peserta didik semuanya, kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang proses tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Apakah yang dimaksud dengan tektonisme? Tektonisme adalah perubahan letak lapisan kulit bumi yang disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi dengan arah horizontal maupun vertikal. Misalnya, pergeseran lempeng Indo-Australia yang selalu bergerak menuju ekuator atau kepulauan Indonesia. Selanjutnya, jenis tektonisme berdasarkan kecepatan gerakannya. Yang pertama disebut dengan epirogenesa dan yang kedua disebut dengan orogenesa. Nah, kedua jenis tektonisme ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gerak epirogenesa, merupakan perubahan letak lapisan kulit bumi yang gerakannya sangat lambat dan mencakup wilayah yang sangat luas. Ada dua jenis gerak epirogenesa. Yang pertama adalah epirogenesa positif atau penurunan benua. Nah, gejala ini seolah-olah naiknya permukaan air laut, akan tetapi bukan air laut yang naik, tetapi daratan yang turun. Perhatikan gambarnya. Pada tahun X misalnya, kondisi air laut tepat berada di angka 1. Kemudian sekian tahun berikutnya atau bahkan ribuan tahun berikutnya, kondisi air laut sudah berada di angka 2. Ini artinya bukan air laut yang naik, akan tetapi daratannya yang turun. Kemudian yang kedua adalah epirogenesa negatif atau kenaikan benua. Gejalanya kebalikan dari epirogenesa positif. Gejala ini seolah-olah turunnya permukaan air laut, akan tetapi yang sebenarnya adalah daratan yang naik. Perhatikan gambarnya. Pada tahun X misalnya, kondisi atau permukaan air laut berada pada angka 1. Kemudian sekian tahun berikutnya, permukaan air laut sudah berada di nomor 2. Ini artinya seolah-olah air laut yang turun, padahal yang terjadi sebenarnya adalah daratan yang naik. Nah, ini disebut dengan gerak epirogenesa. Selanjutnya adalah orogenesa, yaitu gerakan yang disebabkan oleh tenaga endogen atau tenaga yang berasal dari dalam bumi dengan gerakan relatif cepat pada wilayah yang sempit. Contohnya adalah pembentukan patahan dan lipatan. Contoh ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses patahan. Patahan adalah proses yang terjadi karena adanya gerakan vertikal ataupun horizontal pada lapisan kulit bumi yang kaku dalam waktu yang sangat cepat. Nah, cirinya memiliki bidang pergeseran dan kelurusan yang bisa kita lihat pada peta topografi atau citra satelit. Ada beberapa jenis dari patahan. Yang pertama adalah patahan mendatar. Ini bisa diperhatikan di dalam gambarnya. Adalah patahan yang arahnya relatif mendatar, baik ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian, yang kedua adalah patahan normal. Adalah patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall, lapisan batuan bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya. Nah, silakan perhatikan di dalam gambar yang ada di layarnya. Kemudian yang ketiga adalah patahan naik. Adalah patahan dengan arah footwall yang relatif turun jika dibandingkan dengan hanging wall. Nah, ini ada 3 jenis patahan. Selanjutnya adalah morfologi patahan. Yang pertama, morfologi patahan itu adalah slang atau graben. Patahan dengan arah vertikal, di mana posisi daerah tersebut lebih rendah dari daerah sekitarnya. Silakan perhatikan di gambarnya. Di sini adalah graben.
atau wilayah yang berada di bawah. Hal ini disebabkan oleh patahan yang mengalami penurunan. Jadi, graben ini adalah wilayah atau bagian bawah dari patahan. Kemudian, yang kedua adalah horst. Patahan dengan arah vertikal, di mana posisi daerah tersebut lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh patahan yang mengalami kenaikan. Nah, atau sering tersebut dengan bagian atas dari patahan. Kemudian, morfologi patahan yang ketiga adalah flexure. Adalah patahan dengan arah vertikal, di mana posisi daerah tersebut mengalami penurunan atau kenaikan sebagian saja. Nah, contohnya ada di dalam gambar nih. Kemudian, yang selanjutnya adalah dextral. Patahan dengan arah horizontal, di mana posisi tanah yang ada di depan kita bergerak ke arah kanan. Sedangkan yang terakhir adalah sinistral, patahan dengan arah horizontal, di mana posisi tanah yang ada di depan kita bergeser ke arah kiri. Jadi antara dextral dan sinistral ini adalah saling kebalikannya. Selanjutnya adalah morfologi lipatan. Lipatan terjadi karena adanya tenaga endogen yang arahnya horizontal dari dua arah yang berhadapan atau saling mendekat, sehingga lapisan-lapisan batuan di daerah tersebut terlipat dan membentuk puncak lipatan yang disebut dengan anticline, dan lembah lipatan disebut dengan syncline. Silakan perhatikan pada gambarnya. Di sini puncak dari lipatan itu disebut dengan anticline, sedangkan bagian lembah dari lipatan disebut dengan syncline atau synclinal. Selanjutnya adalah jenis-jenis lipatan. Ada beberapa jenis dari lipatan ini. Yang pertama adalah miring, yang kedua lipatan tegak, yang ketiga lipatan isoklin, dan yang keempat adalah lipatan kelopak. Tugasnya adalah silakan kalian cari pengertian dari jenis-jenis lipatan ini dan nanti tuliskan di kertas kerjanya masing-masing. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.